Lo pernah nggak sih? Di tengah malam tiba-tiba kepala lo penuh sama pikiran, gimana kalau gue nggak mampu bayar tagihan bulan depan? Atau, duit gue cukup nggak buat masa depan gue? Lo terjaga di jam 3 pagi, jantung berdebar, angka-angka yang nggak mau pergi. Nah, itu bukan cuma insomnia biasa, itu financial anxiety yang nyata. Jadi apa sih sebenarnya financial anxiety itu? Secara definisi, ini adalah kondisi di mana lo mengalami kecemasan berlebihan terkait situasi keuangan, entah itu soal utang, kebutuhan hidup, investasi, atau masa depan finansial secara umum. Kabar buruknya, kebanyakan dari kita ngalamin ini tanpa sadar. Dalam video ini, kita bakal bahas bareng gimana cara ngatasinnya. Stay tuned sampai habis, karena ini bakal life-changing banget. Ayo kita cek timeline-nya. Semua mulai setelah tepas berita soal PHK massal di berbagai perusahaan tech global yang mencuat. Setelah itu, muncul rentetan laporan soal biaya hidup yang naik drastis. Di Indonesia sendiri, topik ini makin panas pasca kenaikan UMK yang dianggap nggak sebanding sama lonjakan harga kebutuhan pokok. Jadi dalam hitungan minggu, hashtag financial anxiety trending di hampir semua platform sosmed. Kondisi ini bikin banyak orang, termasuk lo mungkin, merasa hidup mereka di ujung tanduk. Sebenarnya, financial anxiety itu bukan fenomena baru. Sejak zaman dulu, manusia emang udah punya kecenderungan untuk khawatir soal masa depan, itu bagian dari survival insting kita. Tapi yang bikin beda di era sekarang, kita punya akses ke informasi 24/7. Kabar buruk menyebar secepat kilat, dan algoritma sosmed cenderung nunjukin konten-konten yang bikin lo makin cemas. Jadi bukan cuma khawatir soal masa depan, tapi juga overwhelmed sama ledakan informasi yang gak pernah berhenti. Nah, ini yang menarik dan jarang orang tahu, sebenarnya ada hubungan langsung antara good feeling dan decision making keuangan kita. Menurut riset dari Journal of Financial Psychology, orang yang mengalami financial anxiety tinggi cenderung bikin keputusan finansial yang buruk. Paradosnya, justru karena mereka overthinking, bukan karena mereka nggak mikir. Pikiran yang nggak berhenti memproses angka-angka ini bikin otak kita kelelahan dan error dalam menilai risiko. Jadi semakin cemas, semakin besar kemungkinan lo bikin mistakes. Fakta lain yang nggak kalah mengejutkan, studi dari American Psychological Association menyebutkan bahwa money anxiety aktuali paling tinggi di kalangan Gen Z dan milenial, bukan di generasi yang lebih tua seperti anggapan umum. Kenapa? Karena kita grew up di era onde-onde ekonomi yang nggak stabil, dari krisis 2008, COVID, sampai kondisi sekarang. Kita literally nggak pernah ngerasain stabilitas ekonomi jangka panjang, jadi kecemasan ini udah jadi default state kita. Pantesan kita semua ngerasa seperti ini, kan? Nah, sekarang kita masuk ke miskonsepsi yang sering banget beredar. Banyak orang anggap kalau financial anxiety itu artinya lo lemah atau nggak mampu ngatur keuangan. Atau ada yang bilang, cuma overthinking doang, masa sih seviral itu? Orang-orang yang belum ngalamin justru sering nyeplein. Ada juga yang percaya kalau punya banyak duit otomatis anxiety bakal hilang, padahal nyatanya banyak orang kaya yang justru makin cemas karena pressure untuk maintain lifestyle. Jadi ini bukan soal lemah atau kuat, ini soal kondisi mental yang perlu ditangani serius. Mari kita benarkan. Financial anxiety itu kondisi nyata yang punya basis neurobiologis, artinya bukan cuma bikin-bikinan atau drama. Di otak kita, saat ada ancaman finansial yang perceived, amigdala, bagian otak yang handles fear, langsung aktif dan ngalirin hormon kortisol. Ini bikin tubuh kita masuk ke mode fight or flight meskipun secara logika nggak ada ancaman fisik langsung. Jadi yang lo rasain itu nyata dan biologis. Itu kenapa kadang lo bisa panik di tengah malam tanpa alasan yang kelihatan jelas, itulah anxiety yang bermain. Sekarang kita bahas dampaknya secara langsung. Dalam jangka pendek, financial anxiety bisa bikin lo susah tidur, produktivitas turun drastis, dan hubungan sama orang-orang terdekat jadi tegang. Kamu jadi lebih mudah marah, sering sakit kepala, dan bahkan bisa develop kebiasaan makan yang gak sehat, eat hair overeating atau sebaliknya. Secara psikologis, lo bakal mengalami apa yang disebut decision fatigue,
di mana lo merasa terlalu capek mental buat nawarin pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Ini literally nguras energi lo tanpa lo sadari. Kalau kita lihat ke jangka panjang, dampaknya bisa jauh lebih serius. Psychological burnout akibat financial anxiety yang berkepanjangan bisa lead to kondisi yang lebih berat kayak depresi atau anxiety disorder yang butuh intervensi medis. Secara finansial, paradosnya, orang yang cemas biasanya justru nggak bisa nabung dengan optimal karena mereka impulsive spending sebagai coping mechanism atau malah terlalu parno buat investasi sama sekali. Jadi anxiety ini kalau nggak ditangani malah jadi self-fulfilling prophecy yang destruktif. Serem kan? Oke, setelah lo ngerti dasarnya, sekarang kita masuk ke sisi lain dari cerita ini. Sebenarnya, financial anxiety punya sisi positif yang sering diabaikan. Researchers dari University of Cambridge nemu bahwa moderate level anxiety actually bisa motivate kita untuk lebih disiplin dalam ngatur keuangan. Jadi nggak semua anxiety itu buruk, yang jadi masalah adalah kalau udah nggak terkontrol dan jadi overwhelming. Intinya, lo butuh keseimbangan. Anxiety yang sehat itu kayak alarm, berguna. Tapi kalau alarmnya bunyi terus-terusan tanpa henti, ya itu yang jadi masalah dan perlu ditangani. Sekarang masuk ke angka-angka biar makin kerasa seriusnya. Menurut data dari National Financial Wellness Survey, sekitar 67%, 2/3 dari Gen Z dan milenial di Asia Tenggara, mengaku mengalami financial anxiety yang signifikan dalam 12 bulan terakhir. Bayangin aja, dari 10 orang muda di sekitar lo, 6-7 diantaranya lagi ngerasain hal yang sama. Dari jumlah itu, 43% bilang anxiety ini berdampak langsung ke kesehatan mental mereka, mulai dari insomnia sampai panic attacks. Sementara itu, data dari Prudential Indonesia nunjukin bahwa 1 dari 3 pekerja muda Indonesia udah pernah skip makan atau nunda check up medis karena concern soal uang. Angka-angka ini nggak bohong, guys, ini real dan happening right now, dan itu yang bikin semua ini jadi makin urgent untuk dibahas. Reaksi publik terhadap isu ini super beragam. Di satu sisi, banyak banget komunitas yang muncul, support group di Reddit, Telegram, sampai Discord, di mana orang-orang berbagi tips dan saling support soal keuangan. Ini hal yang positif dan menunjukkan solidarity. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru memperparah situasi dengan posting humble brag tentang investasi mereka atau bikin konten yang glorify hustle culture tanpa istirahat. Dan yang paling bahaya, hoax finansial yang mengklaim ada shortcut cepat kaya, yang justru bikin orang makin panik dan bikin keputusan gegabah. Jadi hati-hati ya sama informasi yang lo konsumsi. Kontroversi yang paling panas soal topik ini? Banyak yang debat soal apakah self-help dan healing culture itu actually membantu atau justru bikin orang jadi terlalu nyaman dengan kondisi mereka. Ada kelompok yang bilang, lo harus hustle lebih keras, stop complain, masa depan itu earned bukan manifested. Di lain pihak, ada yang argue balik bahwa wellness culture itu penting karena nggak semua orang punya akses ke resource yang sama. Truthnya ada di tengah, lo butuh keseimbangan antara action dan self-compassion. Nggak bisa cuma healing doang tanpa action, tapi juga nggak bisa cuma kerja keras tanpa istirahat. Mari kita lihat contoh nyata dari Jepang. Di sana, fenomena salaryman collapse, di mana pekerja kantoran tiba-tiba breakdown karena tekanan finansial dan kerja, makin marak sejak 1990-an sampai sekarang. Mereka ngelihat apa yang terjadi ketika financial anxiety nggak ditangani dan dianggap tabu buat ngomong. Nah, yang menarik adalah gerakan yang muncul setelah itu, komunitas yang bikin ruang aman buat ngobrolin kesehatan mental finansial, dan ini jadi blueprint banyak negara lain termasuk Indonesia. Jadi Sometimes, krisis bisa jadi katalis untuk awareness yang lebih besar. Nah, ini bagian yang bakal bikin lo kaget. Studi terbaru dari Harvard Business Review reveal sesuatu yang counterintuitive. Orang yang openly ngomongin financial anxiety mereka, baik itu ke teman, keluarga, atau profesional, ternyata 3x lebih mungkin untuk actually meningkatkan kondisi finansial mereka dibanding yang simpan sendiri. Kenapa? Karena verbalizing anxiety itu secara ilmiah terbukti menurunkan aktivitas amigdala dan bikin prefrontal cortex, bagian buat rational thinking, lebih aktif. Jadi ketika lo cerita ke seseorang tentang kekhawatiran lo
lo literally bikin otak lo lebih mampu mikir jernih dan bikin keputusan yang lebih baik. Ini game changer, guys. Membuka diri itu bukan weakness, itu strategi. Oke, jadi sekarang lo udah paham apa itu financial anxiety dan kenapa ini happening. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana cara ngatasinya. Pertama, recognize bahwa perasaan lo itu valid, lo nggak lebay, lo nggak lemah, lo manusia yang lagi adapt sama kondisi yang genuinely uncertain. Ini bukan kelemahan, ini respons yang natural terhadap situasi yang memang nggak mudah. Kedua, mulai dari hal kecil yang actionable. Tetepin satu tujuan keuangan yang realistis, bisa jadi numpuk dana darurat, bayar utang, atau mulai investasi kecil-kecilan. Bangun emergency fund walau cuma 500.000 per bulan, itu udah lebih baik daripada nggak sama sekali. Dan kalau lo ngerasa overwhelmed, jangan hesitate buat ngobrol ke profesional kayak psikolog atau financial advisor, atau bahkan ke temen dekat yang lo trust. Kadang yang kita butuhin cuma orang yang mau dengerin tanpa judgement. Dan yang ketiga, dan ini sering dilupain, take breaks from the news, from the doom scrolling, dari semua informasi yang bikin lo makin cemas. Lo nggak bisa kontrol pasar saham, nggak bisa kontrol inflasi, nggak bisa kontrol keputusan perusahaan yang bikin PHK. Tapi lo bisa kontrol how lo respon terhadapnya. Tarik napas, jalan-jalan, meditasi 5 menit, atau apapun yang bikin lo grounded kembali. Itu udah lebih dari cukup buat memulai. Intinya, lo bisa handle ini, dan lo nggak sendirian. Nah, kalau lo sampai sini, artinya lo emang orang yang motivated buat ngerti diri lo sendiri dan mau berubah. Itu udah keren banget. Video ini mungkin nggak langsung solve semua masalah lo, tapi minimal lo sekarang punya awareness lebih tentang apa yang lo rasain dan kenapa. Jadi kalau lo ngerasa video ini related dan helpful, langsung aja like, hitung-hitung support channel ini, komen pendapat lo di bawah, terus share ke temen yang lo tahu juga lagi ngadepin hal yang sama. Dan kalau lo pengen konten-konten seperti ini lebih sering, jangan lupa subscribe dan nyalain bell notification-nya. Karena ke depan, kita bakal terus bahas topik-topik yang relevan dan potensially life-changing kayak gini. See you di video berikutnya. Dan ingat,